Mohon maaf Pak, tadi kendala internet Oke. sama mengganggu. Maaf ya Pak ya. Ya, nggak apa-apa. Silakan tadi Bapak lagi menjawab pertanyaan kan Pak, boleh langsung dilanjut aja. Ya, tadi saya sudah jelaskan ya terkait dengan apakah undang-undang ini efektif dilakukan atau tidak gitu. Saya harus menyatakan sangat efektif, sangat bermanfaat. Bandingkan misalnya sebelum tahun 2004, sebelum undang-undang ini ada, banyak sekali korban-korban KDRT ketika dia melaporkan kasusnya ke kepolisian, kepolisian akan menyatakan selesaikan saja di rumah gitu. Jadi selesaikan, didamaikan gitu, karena ini dianggap persoalan rumah tangga yang publik nggak perlu tahu gitu. Sehingga ketika kemudian dia melaporkan, tidak ada perlindungan apapun gitu. Bahkan banyak sekali perempuan yang dia terpaksa hidup bersama dengan pelaku dan merasakan penderitaan setiap hari karena menjadi korban KDRT, karena tidak ada upaya penegakan hukum. Tapi ketika Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT ini disahkan, terjadi lonjakan pengaduan, bahkan termasuk yang diterima Komnas Perempuan. Terjadi juga penanganan dari kepolisian. Jadi kepolisian nggak boleh lagi menolak pengaduan atau laporan terkait dengan PKDRT. Justru dia harus diproses, diberikan banyak kemudahan, termasuk misalnya soal saksi, korban bisa menjadi landasan untuk menindaklanjuti kasus ini gitu. Saya pikir itu gitu beberapa kemudahannya. Jadi dia banyak ada kritik dalam undang-undang ini, tapi juga dia efektif dilakukan dan itu mestinya didorong untuk terus-menerus diperkuat gitu. Termasuk keberadaan pendamping, peran serta masyarakat, tokoh agama, itu semua diatur dalam Undang-Undang PKDRT. Sehingga kemudian sekali lagi, Undang-Undang PKDRT ini cukup efektif untuk melindungi korban. Dalam hal ini perempuan dan anak-anak. Mengapa kemudian kasusnya semakin tinggi? Ya karena itu, karena sudah ada undang-undang yang melindungi ketika ada korban KDRT, dia berani melaporkan kasusnya diproses, sehingga memang banyak yang naik ke atas gitu. Dulu bisa aja kemudian kasusnya tinggi, tapi karena nggak ada undang-undang yang melindungi, dia kemudian ya tersimpan dalam PTS, dia nggak terekspos, dan korban juga tidak mendapatkan perlindungan gitu, sehingga kemudian lah untuk apa saya melapor, toh juga nggak diproses, tidak ada undang-undang yang melindungi gitu. Nah dibandingkan dengan sekarang banyak yang muncul karena sudah dilindungi. Cuman memang pertanyaannya apakah ketika terjadi penegakan hukum efek jerah juga ada gitu. Ini yang saya pikir perlu kita pertanyakan khususnya kepada aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai dengan pengadilan gitu. Sejauh mana dia kemudian efektif memberikan sanksi sehingga ada efek jerah terhadap pelaku itu sendiri. Dan saya juga harus menyatakan ya, banyak juga memang pelaku-pelaku KDRT dia merasakan dampak dari kejadian itu dan memberikan efek jerah dan berupaya untuk memperbaiki dirinya gitu supaya kemudian dia tidak menjadi pelaku KDRT lagi di masa yang akan datang. Jadi saya mau menyatakan Komnas Perempuan justru sangat mendukung dan mengapresiasi ketika undang-undang PKDRT ini ada. Baik, terima kasih Pak Ferianto. Makasih juga Pak tadi sudah mengambil alih saat saya ini sedang terputus. Lalu bicara soal undang-undang PT, undang-undang ini kan sudah ada sejak 2004 ya Pak. Namun tadi Bapak sempat menyebut kalau sebenarnya masih banyak perempuan atau masih banyak masyarakat korban keberadaan undang-undang itu gitu. Jadi mungkin mereka tidak tahu apakah mereka sebenarnya harus melapor atau tidak gitu ya Pak. Nah mungkin menurut saya sempat baca-baca di catatan tahunan Berjuang untuk ini terputus lagi kah? mendengarkan suaranya Mbak, karena putus-putus dari tadi. Ya, silakan bicara coba Mbak, mungkin saya bisa dengar. Halo Pak? Ya, oke, silakan.
Nah, saya nggak dengar. Mbak, saya bacakan ada pertanyaan ya di kolom chat. Rahmialia, Rahmialia bertanya, jika dilaporkan ke kepolisian atau Komnas Perempuan, apakah penyelesaian selalu pidana? Jadi respon saya begini, ketika kasus KDRT dilaporkan, memang keputusan ada di tangan korban. Korban maunya apa? Ada yang dia dilaporkan ke kepolisian, artinya itu penyelesaian secara pidana gitu. Tapi ada juga, ya kedengaran, silakan. Yang lagi Mbak. Iya, nggak tahu nih harus pakai koneksi. Saya lanjut aja ya, mungkin signalnya ada di tempatnya Mbak. Tempat saya kayaknya agak baik signalnya. Saya tahu dengan staf kami katanya banyak juga misalnya yang dia soal kami sih tidak mendorong dilakukan secara restoratif justice atau penyelesaian di luar pengadilan. Kalaupun restoratif justice ini sekarang cukup marak didorong oleh pemerintah gitu. Restoratif justice itu kan sebuah proses penyelesaian kasus di luar pengadilan gitu. Untuk kekerasan tertentu di dalam rumah tangga boleh saja, apalagi misalnya melibatkan keluarga besar gitu. Tapi harus dilihat dari segi dampak dari KDRT itu gitu. Maka sekali lagi saya mau menegaskan, kuncinya ada di korban. Keputusan ada di korban. Korban maunya apa? Tapi harapan kita ketika korban membuat keputusan, dia dalam situasi benar-benar sadar, yakin dengan keputusannya, bukan karena intervensi, apalagi intimidasi. Sering saja atau misalnya diperingatkan saja, toh nanti siapa tahu dia berubah gitu. Jangan sampai kemudian itu dilakukan karena bentuk intimidasi gitu. Kalau itu dilakukan, khawatirnya akan terjadi KDRT berlanjut. Ini yang kita sangat prihatin ketika kemudian sudah berpuluh tahun merasakannya, dia mau teriak, dia mau bicara karena dalam situasi nyawanya sudah terancam gitu. Saya pikir ini harus diatasin. Dan untuk korban-korban KDRT atau siapapun misalnya yang potensial menjadi korban, saya berharap teman-teman bisa .com ada di Google, korban KDRT, Anda memilih untuk bicara atau memiliki teman untuk konseling, sehingga kemudian dari proses itu Anda tahu proses apa yang akan dilalui, apakah mau dilaporkan secara ke kepolisian, kemudian diproses secara pidana, atau misalnya dimediasi atau menggunakan pendekatan restoratif justice, atau dalam hal yang lain gitu. Saya pikir ada beberapa cara untuk menyelesaikannya, tapi yang pasti kita jangan sampai mentolerir terjadinya KDRT, apalagi menjadikan KDRT sebuah bahan lelucon atau candaan, kemudian juga memberikan image bahwa ketika terjadi KDRT ini adalah persoalan biasa. Ingatlah bahwa KDRT ini bisa menimpa siapapun dan sangnya membuat kita tersinggung, sakit hati, tapi ada yang
tindakan KDRT ini dan memberikan dukungan terhadap korban dalam bentuk ya perlindungan, support, misalnya bahwa dia tidak bersalah, sampai kemudian membantu korban mengakses lembaga layanan dan perlindungan. Saya pikir itu, Mbak. Halo, Pak. Saya kembalinya. Iya. Silakan, Mbak, saya kembalikan. Udah, suara saya masuk ya, Pak ya? Ya, silakan. Halo, Pak Ferianto. Oke, mungkin karena kita memiliki waktu Suara sekitar saya 7 masuk menit. ya, Pak? Ya, masuk, Mbak. Ya udah. Mohon maaf, Pak. Mungkin ini beberapa pertanyaan kan. Karena tinggal sedikit, mungkin saya ingin tanya dua pertanyaan, habis itu closing statement ya, Pak ya. Nah, tadi kan Bapak sudah menceritakan bagaimana UU PKDRT ini. Ya, saya dengar. Oke, ditutup aja kali ini. Coba kalau begini dengar nggak, Pak? Mohon maaf, Pak. Putus-putus. Sekarang terdengar, Pak? Ya, terdengar, tapi sedikit masih putus-putus. Silakan aja, Mbak, dilanjut, Mbak. Sebenarnya saya masih ada beberapa pertanyaan, cuman karena waktunya tinggal sedikit, jadi saya ingin mengajukan dua pertanyaan lagi, lalu closing statement Bapak aja ya, Pak ya. Oke, baik. Kan Bapak sudah menceritakan bagaimana Undang-Undang PKDRT ini sebenarnya memiliki dampak yang baik pada penanganan kekerasan terhadap KDRT, karena setelah adanya undang-undang tersebut, laporan terhadap PKDRT itu meningkat gitu ya Pak, walaupun kita tidak dapat memungkiri jika masih ada banyak kendala dalam implementasinya, mungkin karena banyak orang juga belum mengetahui undang-undang tersebut, mungkin karena minimnya akses terhadap teknologi, atau mungkin juga kemarin saya baca di Catahu itu karena adanya perspektif gender yang masih terbatas di aparat penegak hukum gitu ya Pak ya. Nah ya. Terus kalau selain dari UU PKDRT ini Pak, kemarin kan kita habis DPR habis mengesahkan Undang-Undang TPKS gitu ya Pak. Nah sejauh ini bagaimana evaluasi awal terhadap keberadaan Undang-Undang TPKS ini dalam kaitannya dengan penanganan kasus KDRT Pak? Ya, baik. Saya akan respon. Tadi saya juga sudah menyebutkan bahwa kekerasan seksual menjadi salah satu bentuk ruang lingkup dari kekerasan dalam rumah tangga. Itu bisa kita lihat misalnya di dalam pasal 5 Undang-Undang PKDRT gitu. Jadi bentuk-bentuk KDRT itu apa saja. Dan salah satunya adalah kekerasan seksual. Bedanya adalah kekerasan seksual di dalam Undang-Undang PKDRT, dia lingkupnya di ruang personal atau di ruang domestik gitu. Kalau dia Undang-Undang TPKS, dia kemudian bisa menyasar
kekerasan seksual yang dia terjadi di ruang publik gitu, di ruang lingkup masyarakat atau di tempat fasilitas umum dan segala macam. Ruang lingkupnya berbeda. Tetapi saya mau menegaskan bahwa dua undang-undang ini menyampaikan bahwa kekerasan seksual adalah salah satu kekerasan yang harus diatasi, yang harus ditangani karena dia memberikan dampak yang mengerikan buat korbannya gitu. Karena itu Undang-Undang TPKS, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 itu bisa memperkuat Undang-Undang PKDRT dalam konteks kekerasan seksual. Ketika terjadi kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga atau dalam ruang publik, itu kemudian dapat diatasi. Ini menjadi salah satu terobosan hukum gitu, karena selama ini dia sudah dilindungi dalam rumah tangga, tapi dalam bentuk ruang publik itu masih mengacu pada KUH pidana gitu. Tapi sekarang ketika Undang-Undang TPKS sudah ada, ini bisa lebih komprehensif untuk melindungi korban. Jadi sekali lagi kita tidak boleh mentolerir terjadinya kekerasan seksual, baik yang terjadi di ruang publik ataupun ruang domestik. Kalau misalnya terjadi kekerasan seksual, sangat dibutuhkan dukungan dari publik. Bagaimana caranya? Saya selalu menyatakan berhenti untuk menyalahkan korban. Kalau misalnya terjadi kekerasan seksual, yang harus bertanggung jawab adalah pelakunya itu sendiri. Korban adalah korban yang dia membutuhkan dukungan dari kita, sehingga kemudian dia mendapatkan hak-haknya atas perlindungan dan pemulihan. Ketika kita memberikan perlindungan, dukungan terhadap korban, itu akan meringankan beban dia, bahkan kalau perlu misalnya sampai memberikan informasi bahwa dia berhak mendapatkan dukungan, dia boleh mengakses lembaga layanan, termasuk juga mendapatkan penanganan yang baik dari aparat penegak hukum. Jadi sekali lagi kita tidak boleh mentolerir kekerasan seksual, dan kita berharap bahwa semakin kuat upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah dan membantu korban ketika ada kekerasan seksual di sekitar kita gitu. Dan kami berharap bahwa korban juga semakin kuat, mereka berani bicara karena memang sudah ada instrumen hukum yang melindungi korban-korban kekerasan seksual. Dan melalui forum ini, saya juga mau mengajak pendengar dari acara kita ini bahwa pada tanggal 25 November sampai dengan 10 Desember kita memperingati kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Saya mau mengajak seluruh pihak, termasuk yang mendengarkan IG Live ini, melakukan berbagai upaya di tanggal 25 November sampai dengan 10 Desember, bersama-sama melakukan kampanye agar ketika misalnya ada kasus kekerasan terhadap perempuan, itu bisa ditangani, dibantu, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mencegah supaya tidak terjadi lagi kekerasan terhadap perempuan, baik dalam konteks KDRT maupun kekerasan seksual, dan upaya-upaya pencegahan ini bisa kemudian mendorong terjadinya penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, termasuk juga menciptakan kawasan bebas dari kekerasan di berbagai tempat. Jadi sekali lagi di tanggal 25 November sampai dengan 10 Desember kita bergerak bersama untuk mengkampanyekan anti kekerasan terhadap perempuan, dan di tahun 2022 ini kita sepakati tema yang akan kita angkat adalah wujudkan ruang yang aman dan juga kawal implementasi undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Demikian yang bisa saya sampaikan, Mbak. Terima kasih. Baik, makasih Pak. Satu pertanyaan lagi, apa boleh Pak, terkait rekomendasi? Ya. Ya, mungkin Bapak bisa memberikan rekomendasi untuk menghapus tindak KDRT ke depannya ataupun kekerasan terhadap perempuan secara umum, Pak? Ya, pertama kita bisa mencegah KDRT ketika satu dengan yang lainnya, anggota keluarga saling respect dan saling menghormati satu dengan yang lain. Saya mendorong diupayakan komunikasi atau dialog di antara anggota keluarga, sehingga ketika ada situasi yang membuat tidak nyaman, itu bisa ditemukan jalan keluarnya. Pembagian peran antara keluarga juga menjadi sangat penting, sehingga beban yang terjadi dalam keluarga tidak memicu terjadinya bentuk-bentuk kekerasan. Saya berharap bahwa keluarga-keluarga di Indonesia
bisa semakin kondusif, bisa menghindari terjadinya kekerasan. Karena ketika kekerasan menjadi sebuah perilaku atau kebiasaan di tengah-tengah keluarga, saya tidak bisa membayangkan bagaimana masa depan keluarga ini. Tapi kalau kita misalnya bisa mewujudkan keluarga yang harmonis, saya percaya ketika keluarga-keluarga tersebut kuat, maka ini juga akan berkontribusi semakin kuatnya negara kita gitu. Jadi tidak boleh ada KDRT, dan negara yang kuat adalah negara yang dimulai dari keluarga dengan menciptakan situasi yang kondusif, saling menghormati, saling respect, dan bisa melakukan dialog dan pembagian kerja di antara anggota keluarga. Terima kasih. Baik, makasih banyak Pak Ferianto Sitohang atas waktunya dan juga atas informasinya. Sekarang kita ada di penghujung acara. Semoga kedepannya kita dapat bersama-sama melakukan upaya apapun, sekecil apapun yang dapat kita lakukan untuk menghapuskan segala jenis bentuk kekerasan, termasuk kekerasan berbasis gender yang banyak dialami oleh perempuan ya Pak ya. Kalau begitu, akhir kata, mohon maaf karena tadi banyak kendala internet ya Pak ya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Sehat-sehat ya Pak. Terima kasih, sehat-sehat selalu. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak.